Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, perencanaan sumber daya manusia adalah salah satu dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan entry point atau titik masuk bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gagalnya pencapaian tujuan organisasi salah satunya karena organisasi tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Lantas, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Mattis dan Jackson pada tahun 2001 menyebutkan, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaannya pada masa yang akan datang, baik jumlah, jenis, maupun kualitasnya untuk mencapai tujuan strategis organisasi melalui fungsi-fungsi sumber daya manusia. Setidaknya ada dua komponen dalam perencanaan sumber daya manusia. Komponen pertama adalah komponen kebutuhan, dan komponen yang kedua adalah komponen ketersediaan. Komponen kebutuhan yaitu menentukan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan di masa mendatang dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Dan komponen ketersediaan yaitu menentukan apakah perusahaan akan aman terhadap karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan dan menentukan dari mana sumbernya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang aspek pokok dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa aspek di situ, antara lain yang pertama, sistematis dan merupakan proses yang disadari serta terencana. Aspek yang kedua, proses terus-menerus karena tujuan organisasi dan lingkungan akan senantiasa berubah. Aspek yang ketiga adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan penekanan pada rencana jangka panjangnya. Aspek yang keempat, berhubungan dekat dengan proses perencanaan organisasi ataupun perusahaan, karena ia akan menentukan kebijakan dan prioritas. Aspek yang kelima, tingkat sumber daya manusia dalam hal kualitas maupun kuantitas akan bergantung pada kemampuan. Dan aspek yang terakhir atau aspek yang keenam adalah sumber daya manusia pastinya harus memenuhi persyaratan demi keefektifan organisasi. Ada 3 hal yang menjadi tujuan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualitasnya, di saat ini dan di masa yang akan datang. Tujuan yang kedua, untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Tujuan yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberikan kepuasan kerja. Sementara, ada 7 manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Antara lain, manfaat yang pertama adalah dapat mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Manfaat yang kedua, dapat menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat yang ketiga, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Manfaat yang keempat, menghindari kekurangan ataupun kelebihan karyawan. Manfaat yang kelima, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi. Manfaat yang keenam, menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Dan manfaat yang ketujuh adalah menetapkan program penarikan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Ada beberapa pihak yang memiliki